Hai teman-teman, kenalin aku, Mr. Us. Selamat datang di podcast Cakap-Cakap Kisah. Di podcast Cakap-Cakap Kisah ini, aku bakal membicarakan kisah-kisah yang pernah aku alami atau yang aku ketahui. Jadi kalian juga bisa cerita tentang kisah kalian. Nanti kalau aku paham dengan kisahnya, akan aku tanggepin dan kita bisa bercakap-cakap bareng. Oke, ini adalah podcast pertamaku. Jadi tentu ini juga episode pertama. Dimana episode kali ini aku beri judul Salahkah Mengabadikan Momen? Aku adalah tipe orang yang suka mendokumentasi. Iya, bisa dibilang pendokumentasi. Ya begitulah, pendokumentasi. Tapi bukan profesiku sebagai dokumenter ya. Maksudnya itu aku adalah orang yang suka mengabadikan momen. Aku selalu merekam ataupun mengambil foto di setiap momen. Aku suka melakukan hal yang seperti itu sudah sejak lama banget. Kalau nggak salah sejak sekolah dasar deh. Aku mendokumentasi semua momen ini karena aku tetap ingin merasakan momen ini ataupun momen-momen yang aku abadikan ketika aku sudah tua nanti. Atau mungkin ketika aku merindukan momen-momen itu. Aku pernah baca di Instagram sebuah postingan yang berisikan kalimat yang seperti ini. Tak semua momen harus diabadikan melalui kamera. Beberapa hanya perlu dirasakan oleh hati. Aku paham betul maksud kalimat itu. Ketika membacanya, aku sedikit tersinggung dengan kalimat itu. Karena aku pernah mendengar sendiri dengan telingaku kalau temanku pernah ngomong, "Udahlah, jangan foto-foto, muak." Sakit hati? Enggak terlalu sih. Malu? Lumayan. Sedih? Banget. Buat apa juga sakit hati gitu kan? Lagian namanya juga teman, karakter orang juga berbeda-beda. Aku juga gak bisa memaksakan dia harus ngikutin apa yang aku mau. Harus begini, harus begitu. Ya kan? Dia punya haknya juga. Malu? Sedikit sih. Karena malu aja gitu dengan kepribadian aku ini. Ya bentar-bentar foto, dikit-dikit video, apa-apa dikamerain. Tapi kalian jangan salah paham dulu. Aku bilang kayak gitu bukan berarti semenit, 2 menit, 30 menit atau sejam sekali harus foto gitu, bukan. Maksudnya itu ya paling tidak di akhir momen atau sebelum pulang foto dulu lah. Terus pas lagi ngumpul aku video atau instastoryin. Wajar gak sih? Ya wajar mungkin menurutku. Sedih? Ya sedih lah. Karena aku gak dapat menyimpan momennya. Oke, balik lagi pada prinsip orang yang tak semua momen harus diabadikan melalui kamera. Beberapa hanya perlu dirasakan oleh hati. Aku katakan sekali lagi, aku paham betul apa maksud dari kalimat itu. Memang tak begitu penting harus diabadikan dengan kamera. Tapi menurutku, atau mungkin ada dari kalian yang juga sama kayak aku, yang menganggap hal itu sangat-sangat penting untuk diabadikan. Ya kan, aku melakukan itu juga punya alasan-alasan. Yaitu pertama, pengen menyimpan momen itu dalam bentuk foto atau video. Kedua, aku pengen bisa mengulang momen itu walau hanya lewat gambar ataupun video. Dan ketiga, karena aku tahu
Aku tahu nantinya bahwa aku pernah kenal dan dekat dengan orang seperti kalian. Siapa kalian? Ya teman-temanku lah. Aku menyimpan momen itu melalui foto dan video, bukan berarti aku tak pernah merasakan momen-momen itu dengan hati dan perasaan. Menurutku, aku merasakan hal itu dengan perasaan, dan aku benar-benar merasakan itu. Buktinya aku melakukan hal ini karena aku takut tak bisa merasakan momen seperti itu lagi di kemudian hari. Tetapi aku masih bisa merasakan momen itu walau dengan foto dan video. Kalian pernah nggak sih membandingkan mengingat orang atau suatu momen dengan ingatan kepalamu sendiri dan dengan melihat foto atau videomu dengan orang itu atau di momen itu? Pernah nggak sih? Menurutku pasti lebih terasa dan lebih luas ingatanmu jika kamu mengingatnya dengan melihat foto atau video itu. Yaitu karena ketika kamu melihatnya, memori-memori di kepalamu yang hilang kembali datang menghampirimu untuk ingat dan merasakan kejadian itu lagi. Karena kita adalah manusia normal yang tidak memiliki kekuatan apapun. Sehingga kita pasti banyak lupa akan momen-momen yang pernah kita lewati. Karena terlalu banyak yang harus kamu simpan di dalam kepalamu. Apakah sampai di sini kalian paham mengapa aku selalu mengabadikan momen dengan kamera? Bukan berarti aku tidak berperasaan, tapi aku sangat berperasaan karena jika sudah waktunya aku tidak bertemu dengan teman-temanku, sudah waktunya berpisah atau harus kehilangan mereka, aku akan bangga dan menunjukkan bahwa mereka pernah menjadi bagian dari hidupku. Dan mereka pernah rela untuk membagi waktunya atau sebagian hidupnya untukku. Hanya untuk membuat hidupku berpengalaman bertemu dengan orang hebat dan karakter-karakter yang luar biasa beragam. Bahkan jika mereka masih tetap ada di hari tua aku, dengan kondisi tua dan pelupa, aku masih bisa melihat momen-momen itu dan kembali ingat dengan teman-temanku, kemudian dapat bertemu serta bercanda tawa dengan mereka lagi. Kemudian bercerita tentang indahnya dunia pertemanan yang kadang bisa membuat pertemanan itu seperti rumah, senja, langit, ataupun gunung. Terakhir, sebelum aku menutup podcast cakap-cakap kisah ini, beberapa orang juga ada yang mengatakan kalau aku mengabadikan momen-momen ini dan menguploadnya ke media sosial itu hanya untuk pamer saja. Jujur, aku tidak pernah terniat dan tertuju pada itu sama sekali. Aku hanya bangga jika bersama kalian aku bisa tersenyum, tertawa, dan kalian itu seasik itu. Hai sahabat Mr. Us, terima kasih telah mendengar cakap-cakap ini, dan mari kembali bercakap di episode selanjutnya. Jika kalian juga punya cerita, silahkan cakapkan di emailku yang ada di deskripsi ya, atau di komen di bawah. Sampai jumpa, salam Mr. Us.